Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum belajar, silakan anak-anak membuka buku tematik halaman 15. Di sini kita akan belajar hidup rukun di rumah pembelajaran 2. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 2 ya anak-anak. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dan yang kedua yaitu gerak lokomotor. Kita baca dulu ya anak-anak. Nina sangat senang menerima buku dari ayah. Nina membaca buku tersebut dengan penuh semangat. Coba kalian perhatikan sampul buku tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sampul buku Nina, ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda digambarkan sebagai burung yang kuat. Coba Ananda lihat perisai yang ada di dada burung Garuda. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, coba anak-anak perhatikan perisai yang ada di dada burung Garuda. Nih, ini yang dinamakan dengan perisai ya anak-anak. Anak-anak coba perhatikan perisai yang ada di dada burung Garuda. Nih, kalau diperbesar seperti ini. Perisai yang ada di dada burung Garuda ini berisi lambang-lambang sila-sila Pancasila. Jadi lambang yang ada di perisai di dada burung Garuda ini mewakili simbol-simbol sila-sila Pancasila. Pancasila pertama ada bintang, simbolnya ada bintang. Pancasila kedua simbolnya rantai emas. Pancasila ketiga pohon beringin. Sila Pancasila keempat kepala banteng dan sila kelima yaitu padi dan kapat. Nah, Pancasila berasal dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, anak-anak harus memahami serta hafal sila-sila dari Pancasila. Ada 5 sila Pancasila, yaitu yang pertama, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini simbolnya yaitu bintang. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Jadi anak-anak harus hafal bunyi sila-sila ini dan beserta simbol-simbolnya. Saya ulangi lagi ya. Simbol pertama sila Pancasila yaitu bintang. Simbol sila kedua yaitu rantai emas. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Dan simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Nah, tadi kita sudah mempelajari bunyi sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Sekarang kita akan mempelajari contoh pengamalan sila
pertama Pancasila. Jadi anak-anak, Pancasila itu tidak hanya dihafal dan tidak hanya dipahami, tetapi juga harus diamalkan. Kita tidak hanya menghafal dan memahami saja, tetapi kita juga harus menghafalkan kelima Pancasila itu ya anak-anak. Jadi contoh pengamalan sila pertama Pancasila itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan kita, yang berhubungan juga tentang kegiatan kita beribadah kepada Allah. Jadi sila pertama pastinya tentang beribadah. Nah, dalam gambar ini kita mengetahui ini menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya, tuh, coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar keluarga yang sedang melaksanakan sholat. Jadi, contoh pengamalan sila pertama Pancasila yaitu melaksanakan sholat. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan tentang keibadahan, maka itu berarti termaksud pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nih, contoh yang pertama yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah kita menghadap kepada Allah, berarti mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Ini juga mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Karena berdoa itu adalah bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan rezeki. Kemudian contoh yang ketiga yaitu berdoa sebelum belajar. Ini juga contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi semua yang berhubungan dengan Allah, semua yang berhubungan tentang beribadah, itu kaitannya dengan pengamalan Pancasila yang pertama. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, seperti membaca Al-Quran, membayar zakat. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, pengamalan sila kedua Pancasila ini berhubungan dengan sikap kemanusiaan kita, anak-anak. Kalau sila pertama tadi berhubungan dengan Allah, nah, Pancasila, sila kedua ini berhubungan dengan manusia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai, menghormati, mencintai satu sama lain, serta berbuat adil dalam melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Jadi kita itu sesama manusia harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang muda. Serta harus berbuat adil tanpa harus membeda-bedakan budaya, suku, dan agama. Nih, contoh pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit ini mencerminkan sikap bahwa kita itu saling menyayangi. Ya anak-anak, kita menjenguk teman yang sakit berarti kita peduli kepada teman kita. Kemudian contoh yang kedua, memberi fakir miskin. Ini mencerminkan sikap peduli terhadap orang lain. Ya anak-anak, contoh yang ketiga adalah hormat kepada orang tua dan guru. Nah, ketiga ini adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Masih banyak lagi contoh yang lain seperti menolong teman, ya anak-anak, membantu teman, menolong teman, dan lain-lain. Kemudian, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, bunyi dari sila ketiga Pancasila yang artinya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi satu. Ya anak-anak, arti satu adalah utuh, tidak terpecah belah. Walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, agama,
kita harus tetap bersatu untuk menjadi bangsa yang kuat. Nah, jadi pengamalan sila ketiga Pancasila ini berhubungan dengan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita ya anak-anak. Kalau sila pertama tadi berhubungan dengan Allah, ketuhanan kita, sila kedua berhubungan dengan manusia. Nah, sila ketiga ini berhubungan dengan nasionalisme kita, tentang kenegaraan kita. Jadi kita itu harus bersatu, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda budaya, berbeda suku, kita tetap harus bersatu demi mewujudkan cita-cita negara kita dan menjadikan negara kita ini adalah negara yang kuat. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu nih, coba anak-anak perhatikan, ini gambar anak-anak yang sedang melaksanakan upacara hari Senin. Kenapa melaksanakan upacara termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila? Karena melaksanakan upacara ini mencerminkan sikap cinta tanah air. Ya anak-anak, sikap cinta tanah air mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian tidak membeda-bedakan agama ya anak-anak, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan budaya, dan tidak membeda-bedakan suku. Semuanya kita bersatu, yaitu bersatu negara Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, ya. Misalnya orang Jawa seperti ini, atau orang Palembang seperti ini. Nah, kita tidak boleh menjelek-jelekan antar suku dan budaya. Kita semuanya sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia. Dan ini juga, persatuan Indonesia itu juga dicerminkan dari sikap gotong royong di masyarakat. Nah, ini masyarakat sedang bersatu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Jadi masyarakat bersatu untuk membersihkan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita sebagai warga Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Tadi ada kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi ada kata musyawarah, supaya anak-anak cepat hafal, mudah ingat kata-kata musyawarah. Jadi contoh pengamalan sila keempat ini yaitu musyawarah dalam pemilihan RT. Nah, ketika pemilihan RT itu melakukan musyawarah, itu termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian contoh selanjutnya, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Ini juga mencerminkan sila keempat Pancasila. Kemudian menyampaikan pendapat dengan baik. Ya anak-anak, menyampaikan pendapat dengan baik ini termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi kita itu kalau ingin menyampaikan sesuatu, kalau ingin mengatakan sesuatu harus dengan cara yang baik. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Nih contohnya, ketika melaksanakan piket. Nah, piket kelas atau kerja bakti piket kelas. Kita harus adil ya anak-anak. Jangan teman-teman yang lain pada kerja, kita tidak kerja sendirian, kita santai-santai sendiri. Itu namanya tidak
adil. Jadi ketika teman-teman semuanya piket kelas, maka kita juga ikut piket ke kelas. Karena dengan seperti itu baru adil. Capek-capek bersama, santai-santai bersama, senang-senang bersama itu baru adil ya anak. Kemudian contoh yang kedua, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nih, di lingkungan rumah. Ini juga mencerminkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kita harus adil. Kalau bekerja, harus bekerja. Jangan ketika semuanya kerja bakti, kita sendiri santai-santai di rumah. Itu berarti kita tidak adil kepada orang lain. Jadi kita harus berbuat adil kepada diri kita sendiri dan orang lain. Baiklah anak-anak, sekarang materi kedua kita akan belajar tentang mengenal gerakan lokomotor. Anak-anak sudah tahu belum apa itu gerakan lokomotor? Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contohnya, nih perhatikan. Jalan di tempat. Jalan di tempat ini adalah termasuk contoh gerak dasar lokomotor. Karena apa? Karena kaki kanan dan kaki kiri saling bergantian diangkat. Nah, jadi ini termasuk contoh gerak dasar lokomotor. Kemudian tangannya diayunkan. Contoh yang kedua, berjalan ke depan. Ini adalah gerakan berpindah tempat. Ya, anak-anak, kaki kita melangkah artinya kita berpindah tempat. Ini termasuk gerak dasar lokomotor. Kemudian berjalan mundur ke belakang, artinya juga berpindah tempat, termasuk gerakan lokomotor. Yang keempat, berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Yang kelima, berjalan mengintari lingkaran. Jadi kita ingat gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Apabila ada hal yang belum paham, ada hal yang belum mengerti, boleh langsung tanyakan kepada Ustazah ya anak-anak. Sekarang Ustazah akan memberikan tugas. Ada tiga yang Ustazah berikan. Yang pertama, silakan anak-anak kerjakan latihan halaman 17. Yang kedua, hafalkan contoh pengamalan sila Pancasila kelima-limanya ya anak-anak. Yang ketiga, praktekkan gerak dasar lokomotor halaman 20. Nah, latihan yang sudah dikerjakan itu difotokan, kemudian dikirim lewat Ustazah. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, anak-anak muda paham ya anak-anak. Ustazah mau minta maaf apabila Ustazah masih banyak terdapat kesalahan. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.